Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kita masih diberikan usia, nafas, sehingga Allah kita wajib untuk mensyukurinya, menikmati ini. Bahkan alhamdulillah saya lihat masjid tidak begitu membesar. Alhamdulillah lah kalau dilihat dari perkembangan ini, jemaah masih kena rampung gitu Pak. Berarti biasanya di akhir Ramadan Bapak dan Ibu, biasanya masjid membesar, tapi ini membesarnya kecil lah. Alhamdulillah Al-Huda ini insya Allah di tempat yang agung ini, tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada kita semua, sehingga apa yang kita harapkan dan apa yang kita citakan di bulan Ramadan ini la'allakum tatakun tercapai, tidak terganggu. Biasanya kan di tempat di akhir-akhir Ramadan, pertengahan sampai akhir Ramadan, ramainya tuh kan di swalayan, di supermarket. Tapi alhamdulillah kelihatannya jemaah Al-Huda masih semangat, bahkan dianjurkan di akhir Ramadan ini harus lebih meningkatkan, harus lebih semangat untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan insya Allah Al-Huda 10 hari terakhir masjid terbuka, pintu terbuka, mari kita baca Al-Quran, selawat, beristighfar, mau bersama-sama, mau bermasing-masing, itu pendapat macam-macam, silahkan. Kebetulan Masjid Al-Huda bisa berpencaran, bisa semua juru bisa dimanfaatkan untuk bisa itikaf di masjid, karena dicontohkan oleh Nabi 10 hari terakhir itu selalu itikaf di masjid. Apalagi bahkan di usia yang 40, seolah-olah kalau usia di 40 satu kaki sudah ada di kuburan katanya Pak. Jadi kalau kita usia 80 tinggal sebelah lagi gitu. Kalau 80 gitu kan gitu, 40 kalau masih jauh dengan kebenaran, dengan perintah Allah, susah untuk bisa memperbaikinya. Tapi alhamdulillah di Santosa ini dengan adanya Masjid Al-Huda, kita saling mengenal, kita saling bersilaturahim. Bapak kadang-kadang di ujung situ, ujung sini nggak kenal, tapi kenalnya di masjid. Kenal di masjid, insya Allah mendatangkan rahmat, rahman rahim turun dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, karena saya juga mendadak ini, nggak ada yang jadwalnya, nggak ada, saya luak beliau kan ada kayak nanda saya kayaknya Ustadz seueur di belakang itu saudara sama tuh bayar anak tuh Pak. Mungkin itulah Pak dari saya untuk bisa lebih menyemangatkan diri. Mari kita banyak beristighfar, banyak bersedekah, apalagi Al-Huda lagi ada perbaikan, ada penambahan fasilitas. Mangga Bapak dan Ibu, perbanyaklah infak sedekah di bulan Ramadan. Kalau ulah Bapak Ibu berinfak 2.000 dikalikan 100 sama dengan 200.000 Pak di bulan Ramadan. Silakan.
Bapak beristighfar sekali sama dengan 100 kali beristighfar di luar bulan Ramadan. Maka tingkatkan segala-galanya, karena kenapa menyambut bulan Ramadan harus bersemangat, harus merasa gembira, bukan menghadapi lebaran mau beli baju baru, mau ada hadiah lebaran, mau ada THR, bukan itu. Tapi bergembiralah dengan berlipat gandanya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau udah tembus kayaknya dengan hati, ditinggalkan dengan bulan Ramadan itu menangis. Kenapa? Ya itu lipat ganda itu hilang, gitu, Pak. Tapi orang lain, aduh, atau ini puasa malahan 10 hari lagi, 5 hari lagi. Gembiranya teh cepat habis, gitu. Itu harus dipertanyakan kalau punya pikiran dan hati semacam itu, gitu, Pak. Oh, berarti orang bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita semua ada dalam lindungan Allah, ada dalam bimbingan Allah, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang utamanya kita memohon kepada Allah bimbingan, lindungan, keberkahan, itu saja yang diminta. Bahwa kemarin Bapak Pak Deddy menyatakan harus berdoa minta ketepatan kita turun di malam Lailatul Qadar. Kalau ulah turun Lailatul Qadar, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah, kita sama dengan beribadah 80 tahun. Bayangkan 83 tahun lah. Kita belum tentu tiap hari berjamaah ke masjid terus bolak-balik, tapi belum tentu kita diterima sama dengan turunnya Lailatul Qadar waktu itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus sungguh berdoa dari sekarang, ya Allah turunkan malam Lailatul Qadar itu tepat kita dalam keadaan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pesan saya yang paling utama. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.